Dirilis dari bola.com Makassar, menjelang seri kedua BRI Liga 1, PSM Makassar kembali menggelar persiapan di lapangan Bosowa Sport Center Makassar Jumat 8 Oktober 2021. Ditemui awak media usai latihan, pelatih PSM Makassar, Milomir Seslija, mengaku puas dengan hasil sementara tim asuhannya. Dari 6 laga yang dimainkan, skuad juga aja bertengger di peringkat ke-7 dengan mengoleksi 9 poin. Itulah mengapa Milomir berani pasang badan menghadapi kritik yang menuding sejumlah pemainnya tidak menunjukkan kinerja yang baik. Di antaranya, kiper Saiful Samsudin yang tercatat 7 kali memungut bola di gawangnya dalam 5 penampilannya di bawah Mister PSM Makassar di Seri 1 BRI Liga 1 2021-2022. Saiful pertama kali tampil sebagai starter pada laga pekan kedua menghadapi Madura United menggantikan peran Hilmansyah yang cedera. Menurut Milomir, Saiful sudah menunjukkan kinerja yang bagus saat latihan maupun pertandingan. Kalaupun gawang PSM Makassar tak pernah clean sheet, itu adalah kesalahan tim, bukan individu. Kesalahan di pertahanan itu yang harus dibenahi. Tapi saya tegaskan, gol yang terjadi di gawang PSM Makassar adalah resiko tim yang selalu bermain terbuka di setiap laga, kata Milomir. Milomir merujuk penampilan tim asuhannya saat menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-6 BRI Liga 1. Sepanjang pertandingan, PSM mampu menciptakan sejumlah peluang. Sementara Persib yang memiliki materi pemain mewah tercatat hanya 1 kali melakukan shoot on goal. Perlu dicatat juga, gol Persib hanya berasal dari gol bunuh diri dari pemain PSM, tegas Milomir. Seperti diketahui, laga Persib kontra PSM Makassar berakhir imbang 1-1. Pada kesempatan yang sama, Milomir mengungkapkan kehadiran 2 pemain asing anyar, Serif Hasik dan Bektur Talgat, berdampak positif pada PSM Makassar. Kini, skuad Juku Eja memiliki kedalaman tim yang baik. Ada sejumlah posisi 2-3 pemain harus bersaing untuk mendapatkan menit bermain. Hal ini sangat positif untuk tim Juku Eja, karena semua pemain menunjukkan kerja kerasnya dalam latihan, ungkap Milomir. Lini tengah PSM Makassar jadi bukti teranyar. Kehadiran Bektur membuat PSM Makassar kini memiliki 6 gelandang yang bisa memudahkan Milomir melakukan rotasi. Mereka adalah Wiljan Pluim, M. Arfan, Rashid Bakri, Sultan Totan, Fajar Handika, dan Bektur. Begitupun dengan Serif Hasik yang membuat Milomir menggeser Hasim Kipu di posisi bek kanan untuk memberikan kesempatan kepada bek senior PSM, yakni Zulkifli Syukur, untuk istirahat. Hal ini bisa terlihat ketika PSM menghadapi Persib Bandung. Padahal menjelang awal musim, PSM Makassar dihadang berbagai kendala. Di antaranya terancam tidak bisa mengikuti kompetisi bila tidak menyelesaikan tunggakan gaji pemainnya pada musim lalu. Namun, hal itu bisa mereka lalui karena manajer yang akrab disapa Api segera melakukan pelunasan. Saat BRI Liga 1 2021-2022 berjalan, tim asuhan Milomir hanya diperkuat 2 pemain asing, yakni duet Belanda Wiljan Pluim dan Anco Jensen. Bek tengah PSM Makassar, Serif Hasik dari Bosnia, baru dimainkan pada pekan ketiga dengan status pemain pengganti. Serif Hasik kemudian menjadi pemain starter PSM Makassar pada pekan ke-6. Sedangkan 1 pemain asing lainnya, Bektur Talgat dari Kyrgyzstan, menyusul dimainkan ketika PSM Makassar menantang Persib Bandung. Pelatih PSM Milomir Seslija menurunkan Bektur di babak kedua. Artinya pada pekan ke-6 PSM Makassar bisa memainkan seluruh pemain asingnya dalam satu lapangan dan berhasil mencuri 1 poin dari Persib. Itulah mengapa usai laga kontra Persib, Milomir langsung mengungkapkan keyakinannya menatap persaingan pada seri berikutnya. Menurut Milomir, kehadiran Serif dan Bektur berdampak besar pada penampilan timnya. Saya kini memiliki kedalaman skuad yang baik, teram Milomir. Hal ini menarik untuk ditunggu hasil racikan Milomir dengan pemain asing yang lengkap pada laga-laga selanjutnya di BRI Liga 1. Mampukah Pluim, Jensen, Serif, dan Bektur memenuhi harapan pencinta PSM? Sebagai acuan dari bola.com, Terasport akan mengulas penampilan keempat pemain asing Juku Eja pada seri pertama BRI Liga 1. Penampilan Pluim bersama PSM Makassar di BRI Liga 1 2021-2022 memang belum sebaik musim-musim sebelumnya.
Tapi gelandang asal Belanda tetap menjadi kartu as Juku Eja yang menjadi incaran pemain tim lawan untuk dimatikan pergerakannya. Fluim membuktikan kapasitasnya dengan mencetak 1 gol dan 2 assist buat PSM. Penampilan terbaik Wiljan ini terjadi ketika Juku Eja menekuk Persik Kediri dengan skor 3-2. Pada laga ini, Fluim bukan hanya mencetak gol perdananya musim ini, ia juga mengirim umpan terukur kepada Ilham Udin Armain pada akhir laga dan memastikan membawa PSM meraih 3 poin sekaligus memimpin klasemen sementara. Untuk kemampuan Anco Jensen yang sempat diragukan pendukung PSM Makassar setelah tidak mencetak gol pada 2 laga perdana timnya di Beri Liga 1 2021-2022. Ex-NAC Breda ini malah kalah tajam dengan penyerang sayap Ilham Udin Armain yang selalu mencetak gol saat Juku Eja bermain imbang 1-1 dengan Arema FC dan Madura United. Beruntung dalam situasi itu, pelatih PSM Makassar Milomir Seslija tetap mempercayainya. Jensen akhirnya menjawab kepercayaan itu dengan mencetak 2 dari 3 gol ke gawang Persebaya Surabaya pada pekan ketiga. Sosok Jensen menjelma jadi pujian fans Juku Eja setelah mencetak gol pembuka kemenangan PSM Makassar atas Persik Kediri yang berakhir dengan skor 3-2. Sayangnya pada 2 laga selanjutnya Jensen kembali mandul. Tapi Milomir tetap yakin dengan kemampuan sang striker, terutama pergerakan aktifnya di lapangan dan membuat bek lawan kerap terpancing untuk meninggalkan daerahnya. Untuk serve Hasik yang sudah menjadi bagian PSM Makassar pada Liga 1, bek asal Bosnia itu tetap butuh waktu untuk beradaptasi dengan pemain PSM Makassar yang diinginkan oleh Milomir, terutama kondisinya yang dinilai belum kembali setelah menjalani karantina. Itulah mengapa serve hanya berstatus pemain pengganti pada pekan keempat dan kelima. Serve baru tampil sebagai starter ketika PSM Makassar menghadapi Persib pada pekan ke-6. Pada laga itu, Serve nyaris menjadi pesakitan setelah mencetak gol bunuh diri pada menit ke-60. Beruntung PSM Makassar mampu menyamakan kedudukan lewat gol Saldi Amiruddin. Terlambatnya bergabung di PSM Makassar membuat bek tur baru dimainkan Milomir pada laga pekan ke-6 menghadapi Persib. Itu pun dengan status sebagai pemain pengganti yang baru dimainkan pada babak kedua. Bek tur langsung membuktikan kapasitasnya sebagai gelandang yang dibutuhkan PSM Makassar. Selain berposisi sebagai jangkar, bek tur juga memiliki akurasi umpan yang baik. Satu di antaranya ketika melepaskan umpan kepada Saldi Amiruddin yang kemudian mencetak gol penyama kedudukan. Kehadiran bek tur membuat persaingan antar pemain di lini tengah PSM Makassar kian sengit. Satu slot di lini ini sudah pasti jadi milik Wiljan Fluim. 2 slot lainnya bek tur harus bersaing dengan Rashid Bakri, Sultan Totan, M. Arfan, dan Fajar Handika. Persaingan ini bukanlah hal buruk untuk tim, justru sangat berefek besar pada kemajuan permainan karena pemain akan memaksimalkan memberikan penampilan terbaiknya pada lini tengah untuk meraih kemenangan. Pada seri kedua nanti, semua masyarakat Sulsel utamanya para fans fanatik Juku Eja memberikan kepercayaan penuh kepada PSM Makassar dengan keyakinan akan meraih 3 poin pada setiap laga. Meskipun disadari dalam meraih 3 poin tidak semudah dengan membalikkan telapak tangan, namun keyakinan itu tetap kuat karena ditopang dengan doa oleh ribuan masyarakat Sulsel. Slogan Sirena Pace tidak akan pernah pudar di setiap perjuangan kita. Ewako Sulsel. Kapan lagi kalau bukan sekarang? Siapa lagi kalau bukan kita? Nyewa ko PSM. Silahkan berikan komen pada kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng pemberitahuan agar tetap mendapatkan berita terupdate yang berisi fakta menarik di channel Tera Sport.